Gracia Poli justru memendam kisah pilu tentang perjuangan panjangnya. Kini, ia buka-bukaan soal badai yang menerpa bulu tangkis Indonesia, mengungkap fakta mengejutkan yang wajib Anda tahu. Siapa yang tak kenal Gracia Poli, sang legenda ganda putri yang pernah menjadi tumpuan harapan kita di setiap turnamen? Setelah pensiun dari hiruk-pikuk lapangan, Gracia tak lantas berpangku tangan. Dengan semangat membara, ia ikut serta dalam upaya percepatan prestasi bulu tangkis di bawah naungan PBSI. Namun, disinilah kejutan itu muncul. Bukannya melaju kencang, prestasi bulu tangkis Indonesia di semester ini justru menunjukkan grafik yang kurang memuaskan, bahkan bisa dibilang merosot tajam dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu, di 6 bulan pertama, kita berhasil meraih 8 gelar juara dari berbagai turnamen bergengsi. Sebuah pencapaian yang membanggakan, bukan? Namun, bayangkan, di 6 bulan pertama tahun ini, para atlet pelatnas kita hanya mampu mengantongi 2 gelar saja. Dan lebih mengejutkan lagi, kedua gelar tersebut diraih dari turnamen dengan level Super 300, yang notabene bukanlah turnamen puncak. Jelas, ini bukanlah pencapaian yang memuaskan bagi kita semua yang haus akan prestasi gemilang. Angka 8/2, sungguh sebuah perbedaan yang mencolok dan membuat kita bertanya-tanya, ada apa sebenarnya? Gracia Poli, dengan ketenangannya yang khas, mencoba menjelaskan dinamika ini. Saat ditemui di kantor Komite Olimpiade Indonesia di Sudirman pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025, Gracia mengungkapkan perasaannya. Dinamika di olahraga, itu yang kita memang sama-sama harus sepakat untuk oke sabar, tapi apa perubahannya? Kita harus sabar, tapi apa perubahannya? Itu, kan yang terjadi ya, ujarnya. Sebuah pertanyaan retoris yang menggantung di udara, seolah mengajak kita semua untuk merenung. Kesabaran memang penting, tapi tanpa perubahan yang nyata, apakah kita akan terus berada di titik ini? Gracia melanjutkan, tapi di satu sisi memang rada gimana ya, ini kita nggak bisa kayak sesuatu bisnis yang ada N-nya. Nah, ini kan tergantung sesuatu hal, yang kita nggak bisa prediksi ke depannya itu akan seperti apa. Yang kita bisa lakukan adalah lakukan yang terbaik sudah saat ini. Ini adalah sebuah pernyataan yang penuh makna. Olahraga, tidak seperti bisnis yang memiliki target dan akhir yang jelas, adalah sebuah perjalanan yang penuh ketidakpastian. Kita tidak bisa memprediksi masa depan dengan pasti, namun yang bisa kita lakukan adalah memberikan yang terbaik di setiap kesempatan. Kemudian, dengan nada yang penuh semangat, Gracia menambahkan, maksudnya, kalau misalnya sekarang evaluasinya adalah A, ya coba untuk kita berevaluasi ini, dan kita mungkin kalau evaluasinya kemarin A ternyata enggak dapat, ya coba langsung pivot nih, maksudnya di situ loh. Kata, pivot, di sini sangat menarik perhatian. Ini menunjukkan bahwa diperlukan keberanian untuk beradaptasi, untuk mengubah strategi jika strategi yang lama tidak membuahkan hasil. Bukan hanya sekadar mengevaluasi, namun juga bergerak cepat untuk menemukan solusi baru. Gracia Poli menyadari betul bahwa adaptasi dan waktu adalah dua faktor krusial dalam dunia olahraga. Oleh karena itu, ia secara pribadi tidak bisa secara tegas menyatakan apakah bulu tangkis Indonesia sedang mengalami penurunan atau kemajuan. Sebuah pandangan yang jujur dan realistis dari seorang yang pernah merasakan pahit manisnya perjuangan di lapangan. Sebagai pemenang medali emas Olimpiade 2020, Gracia menegaskan komitmennya. Tapi yaitu sebagai pelaku olahraga yang di industri olahraga juga sepakat untuk apa yang saya bisa, saya kasih, apa yang lain semuanya itu bisa, ya kita sama-sama bekerja keras untuk menciptakan prestasi buat Indonesia gitu. Sebuah pernyataan yang menggetarkan hati, menunjukkan semangat persatuan dan gotong royong demi kejayaan bulu tangkis Indonesia. Dan disinilah kita menemukan kejutan lain, sebuah kisah pribadi Gracia yang mungkin belum banyak diketahui. Ia menyampaikan hal tersebut bukan tanpa alasan. Ternyata, Gracia pernah menjadi atlet yang membutuhkan waktu lebih lama untuk meraih prestasi puncak. Saya bukan gemas karena justru saya lebih lama, saya berprestasi. Maksudnya, lebih lama saya enggak juara-juara berapa puluh tahun. Sudah mau dikeluarin kalau dibilangkan, ungkapnya. Bayangkan, seorang Gracia Poli, yang kini kita kenal sebagai juara Olimpiade, pernah berada di titik terancam dikeluarkan karena prestasinya tak kunjung bersinar. Ini adalah pengingat yang kuat bahwa setiap atlet memiliki perjalanan uniknya sendiri. Gracia melanjutkan, makanya itu, maksudnya ada orang yang cepat, ada orang yang prestasinya yang lambat, itu yang enggak bisa prediksi. Sebuah kebenaran yang tak terbantahkan. Ada atlet yang cepat melejit, ada pula yang membutuhkan proses panjang untuk mencapai puncak. Inilah mengapa diperlukan pemahaman dan kesabaran dari semua pihak. Dan akhirnya, Gracia mempertegas,
Makanya butuh sinkronisasi dari semua pihak gitu. Enggak cuma dari atlet, pengurus, masyarakat, itu perlu banget untuk kita bersatu sih, untuk menciptakan ya prestasi lagi. Kata, sinkronisasi, di sini adalah kunci. Keberhasilan bulu tangkis Indonesia bukan hanya tanggung jawab atlet, atau pengurus, melainkan tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat. Dukungan, pengertian, dan semangat persatuan dari semua elemen adalah bahan bakar utama untuk kembali meraih prestasi gemilang. Jadi, meskipun ada badai yang melanda, ada harapan yang membara dari seorang Gracia Poli. Kita memang sedang menghadapi tantangan, namun dengan semangat kebersamaan dan adaptasi yang cepat, bukan tidak mungkin bulu tangkis Indonesia akan kembali jaya dan membawa pulang lebih banyak gelar di masa depan. Mari kita dukung terus para atlet kita, dan terus berikan semangat agar mereka bisa bangkit lebih kuat lagi. Dengan puasa gelar selama 11 tahun, mampukah dua pasangan independen non-pelatnas ini menjadi kuda hitam yang menciptakan keajaiban mustahil di panggung BWF AS Open 2025? Halo, para pecinta bulu tangkis di seluruh dunia dan terutama di tanah air. Bersiaplah untuk menahan napas, karena panggung besar kembali terbentang di benua Amerika. Pekan ini, semua mata akan tertuju pada sebuah perhelatan akbar, sebuah turnamen yang bukan hanya menjanjikan pertarungan sengit di atas lapangan, tetapi juga gelimang hadiah yang sungguh fantastis. Kita sedang membicarakan Yones AS Open 2025, sebuah kejuaraan bulu tangkis berkategori BWF World Tour Super 300 yang akan mengubah peta kekuatan dunia. Dari tanggal 24 hingga 29 Juni, Mid-America Center di Council Bluffs, Amerika Serikat, akan menjadi saksi bisu lahirnya para juara baru dan mungkin, terpecahkannya sebuah kutukan panjang bagi bangsa kita. Bayangkan, sebuah total hadiah yang sungguh mencengangkan sebesar $240.000 Amerika Serikat, atau jika kita konversikan, setara dengan angka yang luar biasa, yaitu 3,9 miliar rupiah, siap untuk diperebutkan oleh para ksatria dan serikandi bulu tangkis terbaik dunia. Ini bukan sekadar turnamen, ini adalah sebuah festival gengsi, pertaruhan nama baik, dan sebuah perburuan harta karun modern di atas karpet hijau. Kompetisi yang diselenggarakan oleh USA Badminton ini bukanlah pemain baru dalam sirkuit dunia. Sejarahnya membentang panjang, sejak pertama kali digelar pada tahun 1954, menjadikannya salah satu turnamen dengan tradisi yang kuat. Tahun ini, para juara bertahan dari edisi tahun 2024 lalu siap kembali untuk mempertahankan tahta mereka. Di nomor tunggal putra, ada nama Yushi Tanaka dari Jepang yang akan berjuang mati-matian menjaga gelarnya, begitu pula dengan rekan senegaranya di sektor tunggal putri, Natsuki Nidaira. Mereka adalah raja dan ratu yang berkuasa, namun singgasana mereka kini digoyang oleh ratusan penantang lapar yang datang dari berbagai penjuru dunia. Dan tentu saja, daya tariknya bukan hanya uang. Ada sesuatu yang jauh lebih berharga yang dipertaruhkan di sini, yaitu poin BWF. Para pemenang di setiap kategori akan diganjar dengan tambahan 7.000 poin BWF, sebuah suntikan masif yang secara signifikan dapat melambungkan peringkat dunia mereka, membuka pintu ke turnamen-turnamen yang lebih besar dan lebih bergengsi. Ini adalah tiket emas menuju puncak Olympus bulu tangkis dunia, dan semua orang menginginkannya. Mari kita bedah lebih dalam lagi betapa menggiurkannya hadiah yang ditawarkan. Untuk para jawara di sektor tunggal, baik putra maupun putri, mereka akan membawa pulang cek senilai $18.000 Amerika Serikat, setara dengan 295,4 juta rupiah. Sebuah angka yang bisa mengubah hidup. Sementara itu, untuk para juara di kategori ganda, hadiahnya bahkan sedikit lebih besar, mencapai $18.960 Amerika Serikat, atau jika kita rupiahkan menyentuh angka 311,1 juta rupiah. Ini adalah bukti bahwa setiap pukulan, setiap tetes keringat, dan setiap strategi yang dijalankan di lapangan akan dibayar dengan sangat mahal. Jadwal neraka pun telah menanti. Turnamen akan dimulai dengan babak kualifikasi dan 32 besar yang padat pada tanggal 24 hingga 25 Juni. Pertarungan akan semakin memanas di babak 16 besar yang dijadwalkan pada hari Kamis, tanggal 26 Juni. Tanpa jeda, babak perempat final yang krusial akan digelar pada hari Jumat, 27 Juni, diikuti oleh babak semifinal yang penuh drama pada hari Sabtu, 28 Juni. Puncaknya, laga final yang akan menentukan siapa yang berhak mengangkat trofi juara akan berlangsung pada hari Minggu, tanggal 29 Juni 2025. Sebuah pekan yang akan dipenuhi dengan adrenalin dan kejutan. Namun, di tengah semua kemeriahan dan hingar-bingar ini, ada sebuah narasi yang sedikit berbeda,
Sebuah cerita tentang penantian dan harapan yang datang dari sudut lain dunia, dari Indonesia. Sebuah fakta yang mungkin mengejutkan banyak pihak adalah bahwa tim Indonesia, sang raksasa bulu tangkis dunia, ternyata hanya mengirimkan 2 wakil di BWF AS Open tahun ini. Keduanya pun berstatus sebagai pemain non-pelatnas PBSI, para pejuang independen yang membawa nama bangsa di pundak mereka sendiri. Prestasi wakil Indonesia di turnamen ini dalam beberapa tahun terakhir memang tidak terlalu menggembirakan. Bahkan, Merah Putih tercatat absen dalam 2 edisi terakhir pada tahun 2023 dan 2024. Sebuah kekosongan yang terasa begitu aneh bagi negara dengan tradisi emas seperti Indonesia. Lebih menyakitkan lagi, Indonesia sudah puasa gelar selama 11 tahun di turnamen badminton AS Open. 11 tahun adalah waktu yang sangat lama. Sebuah dahaga gelar yang kini coba dipuaskan oleh 2 harapan baru. Harapan pertama kita tertumpu pada pasangan ganda putra, Gabriel Christopher Wintanwijaya dan Teges Satriaji Cahyo Hutomo. Mereka adalah harapan pertama yang akan memulai perjuangan. Di babak 32 besar, Gabriel dan Teges akan langsung dihadapkan pada wakil Kanada, Jonathan Bingsanlai dan Eniel Kyoshiyakura. Ini adalah langkah pertama dari sebuah pendakian yang sangat terjal. Jika mereka berhasil melewati hadangan pertama, sebuah tantangan yang jauh lebih besar sudah menanti di babak 16 besar. Mereka berpeluang untuk bertemu dengan pasangan unggulan ketiga asal India, Hariharan Amsakarunan dan Ruban Kumar Retinasa Bapathi. Ini adalah ujian sesungguhnya, sebuah pembuktian apakah mereka layak untuk melangkah lebih jauh dan mengibarkan kembali panji merah putih di tanah Amerika. Harapan kedua kita hadir dengan sebuah kisah yang lebih unik dan heroik. Wakil kedua Indonesia adalah pasangan ganda campuran, yang lagi-lagi diperkuat oleh Gabriel Christopher Wintanwijaya, kali ini berpasangan dengan Serena Kani. Ya, Anda tidak salah dengar. Gabriel akan bermain rangkap, memikul beban ganda untuk 2 kategori berbeda di turnamen sekelas Super 300 ini. Sebuah tugas yang luar biasa berat dan menuntut stamina serta fokus tingkat dewa. Serena Kani sendiri juga merupakan seorang pejuang tangguh, ia bahkan juga bermain rangkap di nomor ganda putri, namun berpasangan dengan pemain asal Amerika Serikat, Savanne Mertosono. Perjuangan Gabriel dan Serena di ganda campuran akan dimulai dengan sebuah laga yang bisa dibilang sebagai final dini. Mereka tidak diberi ampun oleh undian dan harus langsung berhadapan dengan unggulan kedua asal Thailand, Ruttanapak Ouptong dan Jenicca Sujaipraparat di babak 32 besar. Ini adalah sebuah misi yang nyaris mustahil, menghadapi salah satu pasangan terbaik dunia di laga pembuka. Namun, bukankah dalam